sesuai definisinya sebagai izin, ya, sehingga ada beberapa kegiatan usaha, ya, yang mungkin tidak akan melalui proses pelayanan seperti dalam penerbitan izin. Ya, jadi di dalam ketentuan yang terbaru, khususnya dalam perubahan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, itu dikenal yang namanya standar. Nah, dengan standar ini, maka ada beberapa jenis izin yang disimplifikasikan untuk lebih mudah dalam penerbitan, dengan cukup adanya pernyataan. Ya, tentunya tidak semuanya, ya, jenis perizinan itu diterbitkan dengan konsep standar itu sendiri. Ada juga yang tetap mengikuti konsep perizinan, di mana bagi pelaku usaha yang ingin melakukan kegiatan usaha tentunya harus memenuhi seluruh persyaratan perizinan baru diterbitkan persetujuan atas izin usahanya tersebut. Sedangkan dalam pendekatan standar, pelaku usaha bisa menggunakan pernyataan, ya, semacam komitmen, ya, dalam sebagai dasar untuk menerbitkan sertifikat standar. Jadi undang-undang ini juga telah melakukan revisi, ya. Jadi kalau kita lihat ada sekitar 79 undang-undang yang direvisi sekaligus dalam satu undang-undang Cipta Kerja. Karena ada 97 undang-undang yang diantaranya juga terkait dengan sektoral, khususnya terkait dengan penanaman modal atau kegiatan berusaha, maka hampir sebagian besar sektor dalam proses perizinannya tentunya ada perubahan, perubahan yang sangat mendasar. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan coba untuk masuk kepada kebijakan perizinan berusaha khususnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Oke, ini adalah cangkupan sektor yang dilayani dalam pelayanan perizinan berusahanya melalui OSS atau perizinan berusaha dengan berbasis risiko, gitu ya. Kemudian dalam Undang-Undang Cipta Kerja, konsep resiko itu dibagi beberapa jenis, ya. Jadi memang konsepnya itu adalah trust but verify, gitu ya, konsep dasarnya. Kemudian dalam pelayanan perizinan kita mencoba untuk pendekatan dengan trust. Jadi kita memberikan kepercayaan yang lebih kepada pelaku usaha yang ingin melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Nah, sebenarnya konsep trust ini, ya, berdasarkan pernyataan yang kemudian diberikan sertifikat standar itu sudah diterapkan juga di beberapa negara maju, ya, seperti contohnya seperti di Inggris. Jadi memang dalam penyusunan kebijakan ini juga telah dilakukan kajian dan juga studi banding bagaimana penyelenggaraan perizinan berusaha yang lebih sederhana. Bapak Ibu yang saya hormati, pendekatan resiko dalam hal ini memang terbagi atas beberapa jenis yang tadi saya sampaikan. Yang pertama ada resiko rendah, di mana resiko rendah ini proses pelayanan perizinannya itu sangat sederhana sekali, ya, cukup dengan pernyataan pelaku usaha sudah langsung bisa mendapatkan legalitas untuk kegiatan usahanya secara otomatis by system. Dan penerbitan secara otomatis by system ini juga merujuk kepada Undang-Undang Cipta Kerja, di mana mendasar kepada Undang-Undang Cipta Kerja, ya, di mana ada pasal perubahan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, khususnya pasal 53, di mana mengakomodir adanya penerbitan persetujuan, ya, oleh pemerintah dengan pendekatan teknologi informasi atau tujuan secara elektronik, ya. Dan itu bisa diterbitkan secara otomatis dengan syarat telah memenuhi persyaratan atau persyaratan yang diharuskan dipenuhi sebelum terbitnya suatu keputusan secara elektronik tersebut. Kemudian selain resiko rendah, ada juga kegiatan yang resiko menengah. Kegiatan resiko menengah ini juga ada dua, ada menengah rendah, ada menengah tinggi.
Nah, untuk yang di tingkat resiko menengah rendah itu pun sama ya, dengan hanya membuat suatu pernyataan ya, kemudian dapat langsung diterbitkan secara otomatis. Nah, khusus untuk yang menengah tinggi dengan resiko tinggi, ini akan melalui proses verifikasi, di mana pelaku usaha harus memenuhi dulu persyaratan perizinannya, kemudian telah mendapatkan proses persetujuan, dan barulah dapat diterbitkan legalitas perizinan berusahanya oleh sistem OSS. Selain penyelenggaraan perizinan berusaha ya untuk legalitas dalam melakukan kegiatan usaha, pemerintah juga memberikan fasilitas ya pada fiskal ya, khususnya fasilitas fiskal untuk memberikan peningkatan minat investasi di Indonesia, tentunya bagi penanam modal asing, dan tentunya bagi penanam modal dalam negeri ini juga bisa bermanfaat untuk sama-sama bermanfaat untuk bisa meringankan pelaku usaha dalam tahap realisasi investasi di awal. Dan saya kira sudah banyak sekali jenis-jenis pengembangan ya kebijakan fasilitas fiskal yang diberikan pemerintah ya. Bahkan yang terakhir ini kita dengar namanya adalah super tax gitu ya. Di antaranya mungkin yang sekarang dikenal dengan investment allowance gitu ya. Dan juga tentunya tetap masih ada beberapa fasilitas fiskal lainnya yang masih ada kebijakan diterapkan pada sampai saat ini, yaitu adalah tax holiday dan juga tax allowance. Nah, di samping itu juga selain fasilitas fiskal terhadap pengurangan pajak penghasilan badan, juga ada terkait dengan fasilitas pembebasan biaya masuk ya, di bidang kepabeanan, khususnya bagi pelaku usaha di sektor industri yang menggunakan mesin-mesin dari luar negeri. Itu pun akan diberikan pembebasan biaya masuknya untuk ringan. Dengan demikian diharapkan proses persiapan atau starting bisnis pelaku usaha itu bisa lebih ringan di awal dan bisa lebih cepat untuk direalisasikan. Dan fasilitas fiskal ini tentunya memiliki persyaratan tersendiri, ya. Apalagi kalau bicara mengenai tax holiday, tentunya yang mendapatkan fasilitas tax holiday ini juga memiliki persyaratan yang tidak mudah, ya, dengan minimal investasi, ya, yang tentunya lebih dari 500 miliar, ya, yang bisa mendapatkan pengurangan pajak penghasilan badan sampai 50%, dan benar-benar holiday, bahasanya kalau tax holiday itu bebas pajak kalau investasinya sudah melebihi dari 1 triliun. Baik, berikutnya yang perlu diketahui untuk memulai kegiatan berusaha tentunya adalah KBLI. Bapak Ibu yang saya hormati, pemanfaatan kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia ini sebenarnya adalah sudah lama diterapkannya. Bahkan dasar dari pembentukan kode klasifikasi baku lapangan usaha ini juga merujuk kepada standar internasional, International Standard Industrial Classification of All Economic Activities. Jadi ISIC yang kita jadikan dasar dalam pembentukan KBLI ini juga merupakan bagian dari standar yang dibuat oleh United Nations Static Division di PBB. Dan dengan menggunakan klasifikasi baku yang standar ini, maka akan memberikan kemudahan dalam rangka untuk melaksanakan pengelompokan kegiatan ekonomi, yang terutama tentunya adalah dalam hal penyajian dari perkembangan kegiatan berusaha itu sendiri, ya, dan untuk memudahkan dalam penentuan kebijakan teknis atau ketentuan yang terkait di sektoral. Ya. Mungkin di tahun 2018 ini juga lebih masif ya di kementerian dan lembaga pemanfaatan KBLI yang mungkin sebelumnya biasanya tidak menggunakan KBLI di beberapa sektor teknis. Dengan menggunakan KBLI maka akan lebih sistematis
mana KBLI yang memang menjadi kewenangan di masing-masing kementerian atau lembaga untuk dilakukan pembinaan. Jadi tidak ada lagi nantinya ke depan satu jenis izin yang diberikan untuk berbagai sektor. Ya, mungkin kalau dulu Bapak Ibu mungkin masih pernah ketemu yang namanya SIUP. Ya. SIUP itu surat izin usaha perdagangan. Secara nomenklatur jelas tertulis perdagangan. Sehingga pembinanya dalam hal ketentuan penerbitan SIUP ini adalah perdagangan. Padahal dalam setiap kegiatan usaha itu di setiap sektor memiliki pembinanya masing-masing. Ya. Ya, tentunya SIUP ini tidak lagi diperuntukkan untuk semua sektor seperti itu kurang lebih. Jadi di tahun 2018 juga sebenarnya sudah mulai ya itu ditata kembali. Mana yang memang menjadi perizinan di sektor perdagangan, mana yang di sektor perindustrian, ya, mana yang di sektor pariwisata itu memiliki nomenklatur dan jenis perizinannya masing-masing sehingga akan lebih memudahkan dalam pelaksanaan pembinaan oleh masing-masing sektor dan pengembangan kebijakan di masing-masing sektor tersebut. Sehingga tidak ada lagi kegiatan usaha yang bukan katakanlah di sektor perdagangan itu diharuskan mendapatkan SIUP seperti itu. Ini salah satu contoh saja. Ya, memang ada beberapa jenis izin di komersial dan operasional yang memang harus dimiliki oleh beberapa sektor. Namun berbeda dengan SIUP yang kedudukannya sebagai izin usaha. Yang sekarang izin usaha itu kita sebut sebagai perizinan berusaha. Perizinan berusaha itu sebenarnya juga sudah dimulai diperkenalkan di tahun 2018. Nah, sekarang perizinan berusaha itu diterbitkan dengan pendekatan resiko, gitu ya. Jadi tentunya para notaris juga ini akan menjadi perhatian khusus ya terkait dengan KBLI. Sehingga ketika ada pelaku usaha ingin melakukan kegiatan usaha, maka pelaku usaha ini harus tahu dulu KBLI. Kegiatan usahanya ini itu kan diberikan kode klasifikasi itu apa. Ya. Kalau kita lihat dari pengkategoriannya, sebenarnya KBLI juga sudah meliputi seluruh sektor. Ada sektor yang non berusaha, ada yang sektor yang berusaha. Ya, jadi semua kegiatan ini sebenarnya sudah ada di KBLI 2020 yang terakhir diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. Jadi kode KBLI ini diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik ya menjadi acuan dalam penerbitan perizinan berusaha di OSS dan juga menjadi acuan dalam pembuatan akte di notaris tentunya. Sehingga apabila ada pelaku usaha ya, yang belum tercatat kode KBLI-nya di akte pendirian usahanya, maka ini harus didaftarkan dulu ya di AHU online. Karena nanti OSS ini komunikasinya itu dengan AHU online ya. Untuk verifikasinya, validasinya itu tentunya berdasarkan data yang tercatat di AHU online. Apabila di AHU online ini belum tercatat, ya, padahal secara hard copy di aktenya pendiriannya itu tercatat, maka ini tidak bisa diproses lebih lanjut di OSS RBA. Jadi memang ke depan ini kita dituntut untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan perizinan berusaha. Jadi walaupun sebenarnya agak sedikit ketinggalan ya dibanding dengan negara lain, tapi tidak ada salahnya untuk kita mencoba pada saat ini dan melaksanakannya mulai saat ini. Ya. Sebenarnya penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis elektronik ini di beberapa negara juga sudah dimulai ya sejak tahun 2020 untuk di Eropa dan bahkan mungkin di Amerika sudah sejak 1980-an. Proses pelayanan pemerintah yang terintegrasi sistemnya untuk pertukaran data. Dan kemudian kalau kita lihat Singapura itu di tahun 2007, ya 2005 dicanangkan, 2007 terintegrasi antar sistem. Nah, kita sebenarnya sudah mulai di tahun 2010, namun cangkupannya belum luas. Kemudian berkembang di tahun 2018, dikenallah yang namanya OSS. Namun kebijakan ini juga memiliki tantangan tersendiri ya, karena tidak selalu peraturan pemerintah ini bisa langsung merubah atau
menjadi NSPK bagi penyelenggaraan di seluruh sektor di tingkat pemerintah pusat maupun di daerah. Nah, dengan perubahan Undang-Undang Cipta Kerja ini dan kemudian merubah ketentuan ya secara masif di beberapa sektor dan kemudian diatur secara secara menjadi pedoman utama seperti itu dalam peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021. Ya, jadi pemerintah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko ini juga disusunnya secara terkoordinasi ya kebijakan ini di bawah koordinasi Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian. Dan yang menentukan tingkat resiko untuk masing-masing sektor ini juga sebenarnya dilakukan oleh masing-masing kementerian yang berwenang di masing-masing sektor. Ya. Kemudian digabung menjadi satu kesatuan dalam lampiran PP nomor 5 tahun 2021. Nah, di dalam lampiran tersebut, seluruh kegiatan usaha ini semuanya diatur, ya, ditetapkan dengan pendekatan kode KBLI juga. Ya, jadi menggunakan kode KBLI ini. Nah, kode KBLI ini tentunya Bapak Ibu yang belum kenal juga tentunya perlu tahu. Ya, kode KBLI ini ada digit pertama ya sifatnya kategori sampai dengan digit yang kelima, yaitu sudah sampai ke kegiatan. Tentunya untuk mengetahui ruang lingkup kegiatan yang masuk sebenarnya dilakukan seperti apa, itu kita tinggal lihat di deskripsi kegiatan. Apakah kegiatan pelaku usaha yang dilakukan itu masuk ke dalam ruang lingkup dalam deskripsi kegiatan. Secara nomenklatur, kegiatan usahanya ini tentunya distandarkan. Kalau di sini kita lihat ada judul, ini menjadi standar nomenklatur kegiatan usaha. Jadi tidak ada lagi nanti membuat nomenklatur yang berbagai macam, gitu ya, berbeda-beda. Walaupun dalam satu kegiatan yang ruang lingkup yang sama, itu dengan nomenklatur yang berbeda, ini akan sulit nanti dalam proses penyajian atau lakukan analisa data, melihat perkembangan gitu ya dari kegiatan usaha tersebut. Dan juga yang selanjutnya yang perlu diketahui ketika ingin memulai kegiatan usaha adalah kebijakan terkait dengan bidang usaha penanaman modal itu sendiri. Ya, jadi memang kalau dulu kita kenal itu namanya DNI, Daftar Negatif Investasi, ya, di tahun 2016. Sebenarnya ini juga perubahan dari daftar negatif investasi yang sebelumnya itu juga ada. Ya, kalau sebelumnya itu sebelum diterbitkan yang terbaru di tahun 2021 ini, kita kenal ada Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2016. Karena memang ketentuan bidang usaha penanaman modal ini juga merupakan amanat dari Undang-Undang Penanaman Modal, di mana dalam amanat atau ketentuan Undang-Undang Penanaman Modal ini, pemerintah perlu mengatur bidang-bidang usaha yang tutup, ya, yang artinya tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha. Kemudian ada bidang usaha yang dicanangkan untuk usaha mikro kecil dan juga menengah dan koperasi. Ini diatur, ditetapkan untuk menjaga ya kegiatan usaha yang dapat dilakukan UMKM ini tidak tersaingi mungkin ya. Ini bagian dari bagaimana menjaga kepentingan nasional ya, karena untuk bisa mendewasakan ya para pelaku usaha di usaha mikro kecil ini juga perlu ada usaha tersendiri ya untuk meningkatkan naik kelas atau meningkatkan kemampuan bersaing ya, tidak hanya di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun sampai saat ini kita tetap melindungi pelaku usaha mikro kecil ini dengan membatasi pelaku usaha untuk yang pelaku usaha skala besar untuk tidak bisa melakukan kegiatan usaha di kegiatan usaha yang hanya diperuntukkan usaha mikro dan kecil. Ya, jadi tentunya dengan pengaturan penetapan bidang usaha yang dikhususkan untuk pelaku usaha mikro kecil ini bisa membuat kegiatan usaha skala mikro kecil ini lebih kondusif. Ya. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan bidang usaha yang terbuka, namun ada persyaratan. Nah, ini adalah beberapa bidang-bidang usaha yang seperti ada pembatasan, misalnya pemodalan, ya, misalnya ada kegiatan usaha yang hanya diperuntukkan oleh pelaku usaha nasional atau PMDN kita sebutnya,
modal dalam negeri, ada yang kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha penanam modal asing, namun ada pembatasan saham gitu ya. Dengan tetap harus adanya pelaku usaha dalam negeri yang ikut dalam kegiatan tersebut. Gitu ya. Seperti contoh mungkin kayak di sektor jasa konstruksi seperti itu ya. Itu maksimal hanya 67% ya kalau ada pelaku usaha asing melakukan kegiatan jasa konstruksi. Kemudian lebihnya harus ada penanam modal dalam negerinya. Ya. Jadi pemegang sahamnya itu harus patungan dengan penanam modal dalam negeri. Gitu. Dan juga mungkin di sektor-sektor yang lain. Kemudian di tahun 2021, ketentuan terkait dengan bidang usaha penanaman modal ini ada satu tambahan lampiran ya, usaha yang sebenarnya ini bukan mencerminkan dari negatif list investasi gitu ya, bukan dari daftar negatif investasinya, tapi pendekatannya lebih pada untuk memberikan daya tarik atau lebih ramah gitu ya kepada pelaku usaha yang ingin melakukan kegiatan usaha. Karena di lampiran satu ini isinya adalah bidang-bidang usaha yang bisa mendapatkan atau memanfaatkan fasilitas fiskal yang tadi ada dikenal dengan fasilitas tax loan, kemudian ada tax holiday, investment loan, dan juga insentif kepabeanan seperti itu ya, khusus untuk di lampiran pertama, sehingga diharapkan peraturan presiden terkait dengan bidang usaha penanaman modal ini lebih lebih bersahabat gitu ya dalam menawarkan kegiatan usaha di Indonesia bagi pelaku usaha yang ingin melakukan kegiatan di Indonesia tentunya. Kemudian di dalam peraturan presiden ini juga diatur ada beberapa kegiatan usaha yang memang dapat dilakukan oleh pemerintah dan juga tentunya terkait dengan kegiatan usaha yang tertutup. Nah, ini juga sebenarnya juga sempat menjadi perhatian ya oleh pemerintah dan juga khalayak publik ya. Nah, ini juga sempat ada perhatian sehingga ada peraturan Presiden nomor 10 tahun 2009 sempat ada perubahan ya. Kemudian ditetapkan di peraturan Presiden nomor 49 di tahun 2021. Perubahan dari peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 untuk menekankan terkait dengan kegiatan-kegiatan usaha yang memang tertutup untuk penanam modal. Ya. Khususnya adalah terkait dengan minuman keras. Kemudian kegiatan untuk di KEK itu tetap ketentuannya masih berlaku sama dengan ketentuan yang lama. Ya, jadi ketika ada pelaku usaha itu melakukan kegiatan di usaha di KEK, maka ketentuan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ini tidak berlaku gitu ya. Kalau tadi ada pembatasan terkait dengan modal, peruntukannya hanya untuk PMDN seperti itu, nah, itu tidak berlaku di kawasan KEK. Nah, setelah pelaku usaha ini calon gitu ya, pelaku usaha ini ingin melakukan kegiatan usaha ini sudah memahami mengenai kode KBLI yang menjadi dasar nanti dalam pembentukan akte, kemudian juga memahami bidang usaha pramodal, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan kegiatan usahanya di wilayah Republik Indonesia. Nah, selanjutnya baru kita bisa mengakses ke dalam OSSRBA. Nah, di dalam OSSRBA ini ada 3 sub ya. Sistem yang dibangun. Ya, kalau dulu kita hanya mengembangkan subsistem perizinan berusaha ya di tahun 2018 ya berdasarkan PP nomor 24 tahun 2018. Nah, kemudian di tahun 2021 ini dengan berubahnya undang-undang di beberapa sektor ya, kemudian di dalam satu kesatuan di Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian lahirlah PP nomor 5 tahun 2021, maka OSS ini mulai dikembangkan kembali ya. Dan tentunya karena ini baru dikembangkan di awal tahun, banyak tantangan yang memang harus dilalui oleh BKPM karena ini melingkupi banyak sektor yang harus diakomodir ketentuannya. Kemudian sistem ini juga sudah mulai pendekatan dengan proses validasi otomatis basis sistem mengenai validasi KTP, kemudian akta AHU, kemudian NPWP. Ya. Itu semua prosesnya pendekatannya adalah validasi sehingga pelaku usaha itu tidak lagi melakukan penyampaian berkas secara hard copy, ya,
apakah itu berupa KTP, apakah itu dokumen akte pendirian dan juga keputusan perubahan-perubahan yang terjadi, ya, yang mungkin tebal seperti itu. Nah, di sini prosesnya cukup melakukan validasi melalui data yang ada di AHU Online. Kemudian juga termasuk NPWP, ya. Jadi harusnya dengan pemanfaatan teknologi yang tepat guna, itu proses validasinya itu lebih lebih efektif gitu ya, untuk memastikan apakah berkasnya itu sesuai dengan yang aslinya gitu ya. Kemudian subsistem yang pertama ya yang dibangun oleh OSS RBA ini adalah terkait dengan pelayanan informasi. Ya, di sini pelaku usaha yang baru mau melakukan kegiatan usaha ini tentunya bisa mengakses subsistem pelayanan informasi untuk melihat kode KBLI, melihat kewenangan siapa, kemudian tingkat resikonya seperti apa, dan juga bisa mengakses terkait dengan lokasi usaha, ya apakah pemanfaatan zonasinya ini sesuai atau tidak, ya. Dan ini juga sudah ada link ya ke Gistaru yang di bawah Kementerian ATR BPN, ya. Kemudian juga di dalam penyediaan pelayanan informasi juga ada semacam panduan ya ketika ingin melakukan permohonan perizinan berusaha berbasis resiko di OSS RBA ini. Ya, kemudian kita juga menyediakan tim health center. Ya, tentunya kita tahu kita belum bisa mengatakan bahwa sistem OSS RBA ini sudah stabil ya 100% sudah mengakomodir seluruh kegiatan atau peraturan kebijakan yang diatur oleh sektoral gitu ya. Dan di kementerian lembaga sektoral juga pada saat ini juga secara simultan melakukan pengembangan sistem pendukungnya ya. Yang mungkin seperti di mana di Kementerian PUPR ya, yang nantinya juga masih membutuhkan proses integrasi terkait dengan rencana untuk persetujuan bangunan gedung di SIMBG, atau mungkin juga terkait dengan masalah lingkungan ya, persetujuan lingkungan di mana Kementerian Lingkungan juga sudah mengembangkan yang namanya AMDALNet gitu ya, dalam rangka proses persetujuan lingkungannya dan juga di sistem-sistem lainnya seperti di KKPR Laut ya, itu juga memiliki mengembangkan sistem juga. Nah, kemudian sistemnya di sistem khususnya perizinan ini juga mencoba sudah pendekatan dengan smart engine. Ya, kita tahu sampai saat ini kita akui ya, memang sistem ini masih belum stabil ya, tapi bukan berarti kita tidak melangkah. Sistem ini harus digunakan ya. Kalau ada kekurangan tentunya ketika kita sudah gunakan akan ketahuan. Ya. Kalau belum digunakan, belum akan mau menggunakan, tentu kita nggak tahu apa yang harus kita perbaiki. Maka mau tidak mau, siap atau tidak siap, kebijakan pelayanan perizinan dengan memanfaatkan teknologi informasi ini juga harus tetap dijalankan, gitu ya. Dan sudah menggunakan smart engine, ya karena memang ada beberapa jenis izin, ya, dan juga bahkan dalam pelaksanaan pengawasan, ya keputusan administratif itu juga sudah menggunakan pendekatan persetujuan secara elektronis, secara otomatis by system. Ya. Kemudian karena penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko ini terkait dengan tidak lepas dengan pelaksanaan verify, yang tadi saya bilang trust but verify, maka pengawasan ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Ya, seperti yang sebelumnya sudah saya katakan, pengembangan kebijakan perizinan berusaha ini dasarnya diawali adanya konsep trust but verify, gitu ya. Jadi adanya kemudahan atau trust yang diberikan lebih kepada pelaku usaha, namun harus verify. Ya. Tetap harus verify, harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Artinya untuk proses verify ini dilakukan sepenuhnya ada di pelaksanaan pengawasan. Sehingga kalau dulu untuk memastikan ketentuan peraturan itu di awal, kemudian baru diberikan izin, ada beberapa jenis tingkat resiko yang proses validasi, proses
verify-nya proses untuk memastikan sesuai ketentuannya itu ada di pada saat tahap pengawasan, gitu ya. Oke, kita lanjut. Hak akses. Nah, ini juga ada hal yang baru. Karena sistem OSS ini digunakan oleh seluruh kementerian lembaga dan juga OPD teknis di pemerintah provinsi kabupaten kota, maka ada pengaturan mengenai hak akses itu sendiri. Ada pembagian hak akses sebagai pengolah, ada juga hak akses turunan. Pengolah itu karena memang eh, kemen, apa, eh, di dalam kebijakan perizinan berusaha berbasis resiko ini ada yang diberikan peran untuk melakukan untuk menerbitkan perizinan berusaha. Ya, jadi tidak selalu yang melakukan verifikasi itu yang menerbitkan, bahasanya seperti itu ya. Jadi ada kalanya ada penugasan baru, ya, ada kewenangan yang diberikan baru gitu ya, di OS di Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 ini, ya, yang ditegaskan ada beberapa instansi yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan. Ya, namun dalam penerbitan ini tidak selalu yang melakukan verifikasi atau penilaian, apakah itu penilaian administrasi atau penilaian teknis atas permohonan perizinannya. Ya, jadi instansi yang melakukan penerbitan itu di dalam PP disebutkan yaitu adalah lembaga OSS atau nama Kementerian Lembaga, kemudian di pemerintah provinsi ada DPMPTSP, kabupaten kota ada DPMPTSP kabupaten kota, di kawasan KEK itu ada administrator kawasan, kemudian di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas itu diterbitkan oleh badan pengusahaan. Nah, kemudian untuk proses validasinya itu dilakukan oleh OPD teknis ya, atau oleh kementerian lembaga yang memiliki kewenangannya secara atribusi. Dan kalau di pemerintah provinsi kabupaten kota tentunya pelaksanaan verifikasi merujuk kepada NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau dalam hal ini yang ditetapkan oleh kementerian lembaga. Hal ini juga berpedoman kepada Undang-Undang Cipta Kerja, ya, di mana di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini ada pasal di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ya, itu yang diubah gitu ya. Kemudian pada saat ini itu ditetapkan bahwa NSPK yang dibuat oleh kementerian, lembaga ya atau pemerintah pusat itu menjadi aturan pelaksana di pemerintah daerah. Kita tahu berdasarkan pengalaman yang lalu dalam penyelenggaraan perizinan berusaha itu terkendala ya beberapa daerah itu terkendala karena peraturan daerahnya ini belum sejalan dengan peraturan pemerintah. Artinya peraturan daerah ini perlu dilakukan perubahan terlebih dahulu, ya, penyesuaian terlebih dahulu. Dan kita tahu proses perubahan peraturan daerah ini memakan waktu tersendiri, gitu ya. Ya kemudian baru bisa dapat diterapkan ketika peraturan daerah ini sudah dibentuk. Nah pada saat sekarang tanpa harus menunggu, sebenarnya berdasarkan ketentuan baru di mana NSPK yang dibuat oleh pemerintah pusat bisa langsung menjadi aturan pelaksana di pemerintah daerah. Dengan simultan peraturan daerah yang sudah existing, yang belum disesuaikan atau belum sejalan dengan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan juga peraturan pemerintah terkait penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko, ini juga secara simultan perlu dirubah. Seperti itu. Dan kemudian dalam hal kepemilikan hak akses oleh bagi pelaku usaha. Nah, ini posisinya sekarang ada di pelaku usaha. Hak akses itu tidak lagi diberikan kepada satu orang untuk memiliki lebih dari satu entitas ya pelaku usaha. Katakanlah satu entitas misalnya berupa NIK gitu ya, apakah itu direktur atau itu pelaku usaha perseorangan, itu bisa memiliki hak akses untuk beberapa entitas perusahaan karena secara personal dia terdaftar sebagai direksi mungkin di lebih dari
satu perusahaan atau bisa jadi terdaftar sebagai komisaris di beberapa perusahaan, sehingga dengan nomor identitas yang dia miliki, dia bisa memiliki hak akses dengan untuk beberapa entitas perusahaan. Nah, ke depan setiap entitas pelaku usaha yaitu hanya memiliki satu hak akses gitu ya. Nah, satu entitas itu bisa kalau perorangan itu ya berdasarkan NIK. Kalau dia itu adalah badan usaha berupa PT, ya berarti entitasnya adalah PT-nya. Ya, walaupun di dalamnya itu ada direksi, komisaris, yang dipegang adalah entitas dari badan hukumnya berupa PT tersebut. Ya. Ada juga mungkin badan usaha yang tidak badan hukum seperti CV firma seperti itu. Ya tentunya nanti yang diikat adalah bukan hanya direkturnya atau pengurus perusahaannya, ya. Tapi yang diikat adalah pendirian, nomor pengesahan ataupun pendirian atau pendaftaran dari badan usahanya itu sendiri. Ya, jadi masing-masing entitas pelaku usaha akan diberikan satu hak akses. Sehingga apabila di OSS RBA ada satu pelaku usaha atau satu entitas ini memiliki lebih dari satu entitas perusahaan, nah ini nanti ada proses penyesuaian di OSS RBA. Nah, tentunya nanti di OSS RBA ketika ingin masuk ke dalam OSS RBA itu akan ada proses pembentukan hak akses untuk masing-masing entitas perusahaan tersebut. Nah, tentu bagi pelaku usaha yang belum punya hak akses di OSS RBA atau pelaku usaha baru bisa langsung mengajukan pendaftaran di OSS RBA dan mendapatkan hak aksesnya untuk bisa mengajukan permohonan perizinan berusaha berbasis resiko di OSS RBA. Kemudian, itu pengantarnya. Kemudian saya akan coba cepat ya, karena memang materinya cukup banyak. Di dalam pelaksanaan kegiatan usaha itu ada yang namanya tahap persiapan, ada tahap operasional komersial. Nah, ini perlu diketahui karena nanti pada saat pelaksanaan kegiatan usaha ada ketentuan-ketentuan yang pelaku usaha tidak boleh tidak tahu. Ya. Karena pada saatnya ketika pelaku usaha ini tidak memenuhi persyaratan perizinan berusaha bagi pelaku usaha yang resiko menengah tinggi ya, dan juga mungkin tinggi, itu ada kalanya sistem bisa membatalkan secara otomatis ya. Karena dalam ketentuan dianggap pelaku usaha tersebut tidak serius untuk mengajukan merealisasikan rencana usahanya. Nah, pada tahap persiapan seperti contoh misalnya, 1 tahun setelah diterbitkannya NIB atau diberikannya NIB kepada pelaku usaha, maka harus ada kegiatan pada tahap persiapan. Apakah itu hanya sekedar studi kelayakan, adanya mulai pemantangan tanah ya untuk pengadaan lahan, ya, ataupun kegiatan persiapan lainnya, ya, itu harus ada. Kalau tidak ada sama sekali, maka dalam 1 tahun bisa saja nanti NIB-nya itu berdampak diberikan sanksi untuk dicabut. Ya tentunya yang dicabut setelah 1 tahun berlalu tidak langsung NIB-nya. Ya tentunya yang dicabut adalah legalitasnya. Kalau pelaku usahanya adalah rendah, ya tentu NIB-nya akan dicabut. Tapi kalau kebijakan terkait dengan pembatalan by system ini dikenakan kepada pelaku usaha yang resikonya menengah tinggi dan tinggi. Sehingga nanti yang dibatalkan pertama kali itu adalah sertifikat standar yang belum terverifikasi. Di mana dalam proses pemenuhan persyaratan perizinan, ketika pelaku usaha ini ternyata belum melakukan persiapan, tervalidasi by system berdasarkan laporan kegiatan penanam modalnya atau LKPM itu tidak ada laporan atau menyampaikan laporan tidak ada nilai realisasi investasi, maka dianggap tidak ada kegiatan persiapan. Nah, jadi kalau terdeteksi 1 tahun 1 tahun berjalan setelah diterbitkannya NIB itu ternyata tidak ada kegiatan persiapan dan juga belum memiliki sertifikat standar yang tentunya telah terverifikasi, bahkan belum memiliki sertifikat standar, maka ini bisa dibatalkan sertifikat standarnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tahap operasional komersial. Jadi ada tahap persiapan, ada tahap operasional komersial.
Di mana tahap operasional komersial adalah di mana pelaku usaha sudah mulai melakukan produksi, melakukan pemberian jasa, ya, atau melakukan komersialisasi kegiatan usahanya, dan juga mungkin kegiatan pemasaran dan yang lain-lain. Itu adalah kegiatan operasional komersial. Jadi kalau dulu kebijakannya pelaku usaha baru boleh melakukan operasional komersial apabila sudah memiliki izin, seperti itu ya. Tapi dengan pendekatan resiko, ada kalanya ketika pelaku usaha ini resikonya rendah, ya itu bisa langsung mendapatkan izin di awal yang kemudian bisa menjadi dasar untuk persiapan tahap persiapan dan tahap operasional komersial. Sedangkan untuk yang tingkat resiko tinggi tentu harus diverifikasi dulu, ya harus dipenuhi dulu tahap persiapannya, dipenuhi dulu semua persyaratan perizinannya, baru diberikan legalitas perizinan berusaha berupa izin, baru boleh melakukan tahap operasional komersial. Gitu ya. Nah, dalam perizinan berusaha berbasis resiko ini, ada yang dikenal dengan namanya persyaratan dasar. Saya kira Bapak Ibu yang sudah berkecimpung ya di bidang pemberian jasa ya, di bidang hukum bisnis gitu ya, itu tentu tidak akan asing dengan yang namanya izin lokasi, atau yang dulu namanya ada lagi izin lingkungan. Ya, kemudian ada lagi yang namanya izin mendirikan bangunan, IMB. Nah, pada saat sekarang ketentuan tersebut sebenarnya ada perubahan gitu ya. Tidak hanya sekedar semacam nomenklatur saja yang berubah, tapi konsepnya pun berubah sebenarnya. Ya, artinya kalau dulu dengan judul izin itu bisa saja izin usaha yang diterbitkan, apakah kegiatannya industri, perdagangan, atau pariwisata, atau juga yang lainnya, itu kedudukannya bisa saja terpisah, gitu ya. Jadi bisa saja diterbitkan secara paralel, atau diterbitkan sesudah izin, atau bisa diterbitkan sebelum izin itu diterbitkan, karena menjadi persyaratan terbitnya izin. Gitu ya. Artinya perizinan ini bisa berdiri masing-masing sendiri, gitu ya. Tapi dengan nomenklaturnya berubah menjadi persetujuan, ya, katakan persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, ini sebenarnya kurang lebih dia melekat dengan perizinan berusaha berbasis resiko. Ya, dengan dia melekat, maka jangka waktu berlakunya pun tentunya tergantung dari perizinan berusahanya juga. Ya. Kecuali mungkin yang kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, itu tergantung dari jenis hak atas tanahnya gitu ya. Apakah itu HGU, HGB tentu memiliki jangka waktu yang diatur masing-masing seperti itu. Sedangkan kalau persetujuan lingkungan, dia berlaku selama kegiatan usaha ini berjalan, sama dengan di persetujuan bangunan gedung, ya. Apalagi ketika pelaku usaha ini ingin melakukan memanfaatkan gedungnya, maka dia juga harus memiliki SLF, gitu ya. Namun ada juga perbedaan dalam tahapan perizinan, ya. Kalau persetujuan bangunan gedung ini tidak menjadi persyaratan untuk terbitnya legalitas, tapi menjadi kewajiban. Artinya penerbitannya itu bisa saja itu sebelum perizinan berusaha berbasis resiko diterbitkan, atau bisa saja sesudah, atau bisa juga bersamaan. Hanya saja karena kedudukannya di kewajiban, sebenarnya ini adalah objek dari pengawasan, bukan dari objek pelaksanaan perizinan berusaha untuk yang persetujuan bangunan gedung. Jadi tidak menjadi persyaratan terbitnya perizinan usaha. Sedangkan untuk yang kesesuaian pemanfaatan ruang dan persetujuan lingkungan itu menjadi persyaratan dalam penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko itu. Ya. Sehingga walaupun ada persetujuan lingkungan yang sudah terbit, nah, ketika ada perizinan berusaha berbasis resiko yang belum terverifikasi, seperti contoh ya, di resiko tinggi itu kan akan diberikan NIB plus sertifikat standar ya. Sertifikat standar ini untuk resiko tinggi ada dua status, status belum terverifikasi dan ada status yang telah terverifikasi. Nah, ketika sertifikat standar ini belum terverifikasi, maka persetujuan lingkungannya ini belum menjadi dasar untuk pelaksanaan kegiatan usahanya menjadi legalitas gitu ya, untuk pelaksanaan kegiatan usahanya. Dia baru berlaku ketika berlakunya perizinan berusaha berbasis resikonya menjadi telah terverifikasi gitu ya. Jadi bahasanya mungkin kalau di OSS 1.1 atau berdasarkan
peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 itu kita mengenalnya namanya efektif dan belum efektif seperti itu ya. Nah, kalau di perizinan berusaha berbasis resiko ini untuk yang risiko menengah tinggi dan tinggi ini diberikan sertifikat standar yang belum terverifikasi dan juga nanti ketika sudah dipenuhi persyaratannya menjadi sertifikat standar yang telah terverifikasi. Nah, untuk yang izin itu akan diberikan setelah seluruh persyaratan itu dipenuhi. Kecuali mungkin nanti ada di kawasan KEK gitu ya. Kawasan KEK itu tentunya berbeda dengan penerbitan izin di luar kawasan KEK. Kalau di dalam kawasan KEK, nanti pelaku usaha bisa diberikan NIB sekaligus langsung diterbitkan izin yang belum terverifikasi. Gitu ya. Kemudian dipenuhi persyaratannya baru nanti statusnya akan dirubah menjadi telah terverifikasi. Sedangkan kalau di luar kawasan KEK, ya, kawasan industri tertentu gitu ya, atau KPPBB, itu kalau di luar kawasan tersebut tidak akan diberikan izin yang belum terverifikasi. Ya, jadi dipenuhi dulu persyaratan perizinannya, namun permohonannya sudah diajukan by OSS. Hanya saja tidak akan diberikan izin yang belum terverifikasi ya. Jadi penuhi dulu semua persyaratannya, dilampirkan secara teknis segala macam, baru nanti akan diberikan izin. Ya, itu untuk yang resiko tinggi di luar kawasan PK. Nah, jadi sekali lagi ada namanya perizinan berusaha berbasis resiko yang nanti pelaku usaha akan temui, itu namanya SIP, kemudian ada sertifikat standar dan juga izin. Namun nanti yang dimiliki oleh pelaku usaha akan diberikan sebagai legalitas usahanya itu tergantung dari tingkat resiko, gitu ya. Pak Ade, Ya, mohon maaf Pak, izin remind untuk waktu ya. pemaparan masih 5 menit lagi ya Pak. Oh, cepet ya. Oke, baik. Saya kira ini tadi sudah saya sampaikan terkait dengan persyaratan dasar. Kemudian terkait dengan resiko, untuk resiko rendah itu akan diberikan NIB. Hanya NIB dan dengan hanya cukup pernyataan. Kemudian untuk yang menengah itu akan diberikan NIB plus sertifikat standar. Nah, cuma ada yang menengah rendah, ada yang menengah tinggi. Kalau menengah rendah dengan pernyataan bisa langsung diterbitkan NIB dan sertifikat standar. Kemudian kalau menengah tinggi akan diberikan NIB dan sertifikat standar dengan status belum terverifikasi. Setelah dipenuhi semua persyaratan perizinannya termasuk persyaratan dasar yang 3 tadi, maka akan diberikan sertifikat standar yang telah terverifikasi. Seperti itu. Nah, untuk yang tinggi akan diberikan NIB plus izin. Nah, masing-masing pelaku usaha ini hanya memiliki satu NIB. Jadi kalau misalnya dia memiliki 3, misalnya kegiatan usaha, kemudian kegiatan usaha yang pertama itu rendah, kegiatan keduanya itu menengah rendah, kemudian yang ketiga resikonya tinggi, ya maka nanti pelaku usaha membutuhkan NIB untuk legalitas kegiatan usaha yang resiko rendah, kemudian membutuhkan NIB plus sertifikat standar untuk kegiatan usaha yang resiko menengah rendah, dan juga membutuhkan izin, ya, selain NIB membutuhkan izin untuk kegiatan usaha yang resiko tinggi. Ya, jadi ada NIB 1, ada sertifikat 1, ada izin 1. Ya, ini hanya ilustrasi saja sebagai contoh gitu ya. Dan NIB masih sama seperti yang lalu, hanya saja dia tidak lagi berlaku sebagai TDP karena undang-undang terkait pada daftar perusahaan itu sudah dicabut ya, di Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga tidak ada lagi dasar hukum dalam penerbitan PDP. Yang ada adalah NIB. Karena NIB ini masih berlaku sebagai juga hak akses kepabeanan, bisa berlaku sebagai angka pengenal importir, umum atau produsen ya, bagi pelaku untuk industri PP, untuk perdagangan APU kalau dia ada kepentingan terkait dengan importasi mesin. Dan juga NIB juga sebagai dasar pendaftaran kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan dan juga Kesehatan. Dan juga menjadi wajib lapor yang pertama kali ya, menjadi kewajiban laporan ke kementerian yang menjadi ketentuan di sektor ketenagakerjaan WLKP. Gitu. Oke, saya kira itu ya mungkin saya butuh waktu sedikit lagi. Ini khusus untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Itu ada kalanya nanti ketika kegiatan usahanya ini adalah risiko rendah, itu akan diberikan perizinan tunggal berupa NIB, ya, hanya NIB yang menjadi dasar kegiatan usahanya yang dapat berlaku sebagai standar nasional Indonesia, ya, karena ada beberapa produk-produk yang membutuhkan SNI, maka NIB-nya itu bisa menjadi dasar NSI-nya, kemudian juga sebagai sertifikat jaminan produk halal. Jadi ini adalah
insentif ya yang diberikan oleh pemerintah karena biaya ya untuk proses membuat pelatihannya, pembinaannya, kemudian survei dalam nanti penerbitan SNI atau studi kajian yang perlu halalnya ini dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi ketika NIB ini diterbitkan sebagai perizinan tunggal kepada pelaku usaha mikro kecil dengan kegiatan usaha risiko rendah, maka ini bisa menjadi dasar untuk kegiatan legalitas usahanya yang berlaku sebagai beberapa jenis seperti SNI dan produk jaminan halal. Saya kira itu, dan juga terkait dengan kesesuaian, kalau dulu namanya izin lokasi, kalau sekarang namanya kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, ini pun cukup dengan pernyataan dan otomatis terbit gitu ya. Jadi bukan dalam bentuk persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang yang membutuhkan waktu yang cukup panjang karena mereka ada tim khusus yang akan melakukan semacam forum penataan ruang ya yang ketentuannya diatur oleh kementerian, kemudian agraria, kemudian menjadi acuan panduan dalam nantinya melakukan kajian penilaian persetujuan atas kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang baik di pusat maupun di pemerintah daerah. Saya kira itu paparan yang mungkin bisa saya sampaikan di awal. Sebenarnya ada banyak yang mungkin yang perlu saya sampaikan seperti mungkin tahapan-tahapan dalam proses penerbitan izin di resiko rendah ya, kemudian di resiko rendah yang wajib UKL ya, atau mungkin wajib andal untuk resiko tinggi atau cukup UKL itu nanti akan terfilter by sistem, dan kemudian mungkin nanti juga kalau ada pertanyaan terkait dengan pelaksanaan bagaimana pengawasan itu juga mungkin saya bisa jawab mungkin di sesi tanya jawab. Silakan Pak Danu. Baik, terima kasih banyak Pak Ade, komprehensif sekali pemaparannya Pak. Dan karena sudah sangat banyak Pak pertanyaannya, kita bisa langsung ke sesi tanya jawab. Namun Bapak Ibu perlu saya ingatkan lagi rules selama sesi tanya jawab karena tidak semua pertanyaan akan dapat diajukan. Seperti yang saya katakan di awal, kita akan buat per sesi. Satu sesi akan ada 3 pertanyaan, satu dari YouTube, kolom chat, dan juga dari raise hand. Mungkin sebelum kita ke tanya jawab Pak Ade, tadi saya baca di kolom chat dan di YouTube juga ada cukup banyak pertanyaan yang berkaitan dengan teknis operasional dari OSS-nya itu sendiri Pak. Mungkin dari BKPM bisa disampaikan dulu Pak terkait dengan rekan-rekan yang mengalami masalah teknis demikian. Apakah ada kanal yang mungkin bisa dihubungi atau mungkin bisa diakses untuk mendapatkan asistensi dari Kementerian Investasi BKPM Pak? Baik, jadi memang benar kita juga sudah menyiapkan ya untuk penanganan masalah sistem OSS ini, yaitu kita sudah bentuk namanya tim help center. Ya, ini sifatnya sebenarnya hanya di awal saja, karena diharapkan nanti ketika sistemnya itu sudah berjalan stabil, maka yang ada hanyalah kanal untuk pengaduan, gitu ya. Jadi kanal pengaduan ini kan memang diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 untuk dibentuk ya, atau dibuat prosedurnya oleh lembaga OSS. Nah, dalam hal masalah teknis ya, ini masalah teknis terkait dengan pemanfaatan sistem OSS itu bisa menghubungi kontak ya @oss.go.id seperti itu. Via email ya Pak? Via email. Ya, untuk sementara mungkin kita baru bisa menangani via email. Dan memang setiap permasalahan yang ingin diadukan tolong dijelaskan lebih rinci gitu ya, sehingga tidak ada proses feedback gitu ya untuk mengklarifikasi lebih lanjut, karena dengan minimnya informasi yang disampaikan melalui email ini juga bisa berakibat salahnya dalam memberikan jawaban gitu ya yang harus dilakukan oleh si pelaku usaha, atau bahkan mungkin yang harus ditangani oleh bagian teknis pengembang di Kementerian Investasi seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Jadi Bapak Ibu yang mengalami kendala teknis, silakan untuk dihubungi via email di yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Ade. Lalu kita akan langsung Pak ke sesi tanya jawab, ke sesi pertama. Untuk pertanyaan pertama dari YouTube, itu pertanyaannya adalah sebelum bisa terverifikasi oleh OSS, apakah perusahaan perlu mengubah KBLI, akta, dan AHU dulu? Ya, Itu untuk jadi pertanyaan dari YouTube. Mungkin kita baik bisa langsung tiga kali pertanyaannya Pak ya.
agar Langsung saya jawab dulu mungkin ya, boleh? oh boleh Pak. Karena kalau terlalu lama nanti lupa juga. Jadi kalau ada pertanyaan langsung jawab, gitu ya biasa di kelas Oke. kan seperti itu. Jadi memang apa benar ya? Sorry, tadi masalahnya apa? Terkait dengan sebelum bisa terverifikasi oleh OSS, Ya, apakah jadi perlu benar. KBL? eh, ini masalah di AHU online ya, dan juga masalah pada umumnya pelaku usaha ya. Jadi masalah KBL ini sekarang menjadi urgent gitu ya. Tidak lagi entar-entar gitu bahasanya. Mungkin kalau ada yang hadir di sini ada notaris, maka pelaku usaha yang sudah terdaftar gitu ya di AHU online yang belum lengkap datanya itu harus diupdate ya, harus dilengkapi. Jangan sampai nanti tidak terdeteksi. Nah, memang masalah ini sebenarnya sudah muncul sejak tahun 2018 karena kita sudah mulai di tahun 2018 itu terintegrasi dengan AHU online dan kemudian mulai kelihatan banyak sekali data-data yang di AHU online ini tidak lengkap gitu ya. Jadi akte ya pendiriannya, pengesahannya itu lengkap, rapih gitu ya secara hard copy, namun di sistemnya masih belum lengkap. Dan bahkan mungkin informasi terakhir itu belum tercatat di AHU online. Nah, ini tidak bisa lagi untuk ke depan ya, karena semua proses permohonan perizinan dan penerbitannya di OSS, maka proses validasinya pun ini mau tidak mau melalui AHU online yang datanya harus sudah benar gitu. Baik, terima kasih jawabannya Pak. Itu pertanyaan pertama dari YouTube. Kemudian kita bisa ke kolom chat. Di sini pertanyaan pertama ada Pak Dendi. Namun saya lihat di sini Pak Dendi sudah raise hand juga. Jadi untuk pertanyaannya bisa disampaikan secara langsung via on mic. Ya, Pada silakan. operator minta tolong Pak Dendi untuk dijadikan co-host agar bisa menghidupkan mic. Oke, Pak Dendi, silakan Pak dihidupkan mic-nya dan ditanyakan pertanyaannya. Ya, terima kasih dan selamat siang semua rekan-rekan. Pertanyaan saya kepada Pak Ade mungkin juga mewakili pertanyaan rekan-rekan yang di Zoom webinar ini. Mungkin bisa di-sharing nomor kontak person atau WA Pak Ade. Dan share materinya juga Pak, itu yang pertama. Oke. Terus yang kedua, ini tentang hak akses Pak, gitu loh. Di OSS RBA ini kan ada penggantian hak akses OSS, di mana di situ ada sub nomor SK pengesahan, kan gitu Pak. Nah, di sini yang dimaksud dengan nomor SK pengesahan itu yang pengesahan yang bagaimana, yang apa gitu loh. Dan juga tadi menyambung atau terkait dengan kanal pengaduan itu, saya atau kami sudah, atau mungkin rekan-rekan semua juga di sini ada pengalaman menyimpan pengaduan bisa 2 minggu bahkan 1 bulan lebih Pak, tidak ada jawaban dari pihak oss.go.id Pak, gitu loh. Nah, ini kami di mana yang di lapangan ini Pak, saya posisi di Kalimantan Selatan Pak ini. Terima kasih Pak Ade. Baik, ini di Kalimantan Selatan ya, karena memang Pak. saya kira memang ini adalah pertanyaan yang umum juga memang ya disampaikan. Jadi pengesahan itu kan kalau nggak salah itu ada 1 lembar dari AHU online ya. Yang berarti ini dari Dirjen AHU-nya Pak? Iya, SK-nya pengesahannya itu itu, maksudnya itu. SK, itu. Kemudian kalaupun lama dalam penanganannya ya karena memang mungkin ya yang mengadukan permasalahan di tahap awal ini memang banyak sekali ya masalah teknis ya. Dan juga mungkin karena banyaknya permasalahan yang disampaikan ini jadi antriannya panjang. Mungkin ya, saya juga sedikit banyak bisa bantu kalau pertanyaannya terkait dengan masalah kebijakan. Tapi kalau sudah masalah teknis, apakah itu ada yang nyangkut gitu ya, atau mungkin pelaku usaha ini salah memasukkan email gitu ya, kemudian tidak terkirim untuk proses aktivasi, ya tentu ini menjadi fatal juga karena pelaku usaha tidak bisa melanjutkan kalau salah memasukkan email gitu ya. Jadi ketika di entry harus benar-benar email yang aktif yang dimiliki. Kemudian kita belum ada notifikasi untuk verifikasi melalui HP ya. Mungkin ke depan kita kembangkan menggunakan HP gitu ya.
Tapi sementara kita baru untuk komunikasinya itu melalui email, sehingga hampir sebagian besar juga masalah pelaku usaha ini karena sempat sudah mengajukan email dan juga sudah memasukkan NIK, NIK-nya benar, tapi emailnya salah gitu ya. Sehingga ketika ingin mengajukan kembali sudah tidak bisa digunakan NIK-nya gitu karena sudah terdaftar dengan email yang salah gitu ya. Nah, ini juga perlu ada tindak lanjut masalah teknis. Nah, kalau yang seperti ini ya tentu ya tidak bisa ditangani oleh saya juga, sehingga memang harus ditangani oleh bagian pengembang dan tentunya itu melalui yang tadi kanal yang disediakan melalui kontak@oss.go.id. Di sana ada tim help center yang sebenarnya tim help center ini juga sudah menugaskan bukan hanya di unitnya yang memiliki tugas ya untuk melakukan pengembangan sistem, tapi hampir di seluruh unit di BKPM ini diikutsertakan untuk membantu pelaksanaan dalam menggunakan sistem OSS ini. Ya, termasuk kendala-kendalanya itu juga diharapkan bisa membantu. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ade. Pak Dendi, semoga cukup puas dengan jawabannya. Berikutnya tadi Pak Dendi, kan saya berikan kesempatan karena chat yang di kolom chat paling atas, dan sekarang kita akan geser ke kolom raise hand. Sebelumnya mungkin terkait materi Pak Dendi dan rekan-rekan semua, materi memang akan kami bagikan setelah acara kepada seluruh peserta. Namun untuk nomor handphone mungkin tidak bisa kami jawab sekarang ya Pak Ade, nanti bisa saya tanyakan di setelah acara kepada Pak Ade kesediaan beliau seperti apa. Nanti Oke, berikutnya kita akan langsung ke kolom yang raise hand. Ada Ibu Aurelia Suci yang paling atas, silakan operator tolong dijadikan co-host agar bisa mengajukan pertanyaan. Kenapa? Emang kalau yang lain nggak ada kepentingan? Gue nggak ngerti. Ya, nanti saya jelasin. Oh, tapi secara itu Oke, silakan Ibu. Ya, selamat sore kepada Bapak Ade Priaman. Saya Aurelia Suci dari Armalo ingin mengajukan pertanyaan. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa start my video karena kamera laptop saya sedang terganggu. Jadi saya langsung aja untuk menyampaikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah apakah yayasan dan perkumpulan diwajibkan untuk mempunyai NIB? Nah, apabila iya, lalu cara pengisian rencana investasi di OSS tersebut seperti apa ya, dan kewajiban pengisi LKPM atau laporan kegiatan penanaman modal itu seperti apa pengisiannya. Kemudian ada pertanyaan kedua, apabila terdapat nomor KBLI dalam OSS namun standar usahanya tidak disebutkan baik di OSS, PP 5/2021 maupun peraturan menteri terkait, bagaimana kami dapat mengetahui standar usaha yang diperlukan untuk KBLI tersebut? Karena dalam OSS hanya terdapat klasifikasi resikonya saja Pak, mungkin resiko rendah, menengah tinggi, menengah rendah atau tinggi, sedangkan jenis izin maupun sertif standar yang spesifiknya tidak ada dalam website OSS tersebut maupun peraturan perundang-undangan. Dan pertanyaan terakhir itu sebenarnya berkaitan juga dengan pertanyaan kedua, yaitu bagaimana sebenarnya realisasi dari sertifikat standar, apakah format sertifikat standar berpusat dari OSS atau sertifikat standar ini tuh jenisnya berbeda-beda tergantung masing-masing KBLI. Sebagai contoh, pada tanggal 19 April tahun 2021 terbit surat dari Kementerian PUPR yang ditujukan kepada Kepala BKPM itu terkait penghentian IUJK. Jadi, karena bidang konstruksi ini kan masuknya di resiko menengah tinggi, maka dia memerlukan NIB dan sertif standar. Namun maka pertanyaan kami adalah sertifikat standar itu realisasinya seperti apa gitu? Apakah memang ada format dari OSS atau tergantung KBLI? Karena kami juga pernah melihat di website OSS sertifikat ada template dokumen sertif standar gitu Pak. Jadi sertif standar khusus untuk resiko rendah, menengah, dan tinggi. Jadi realisasinya seperti apa, itu aja sih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Kalau
langsung saya Sebenarnya tanggapi lu ya itu Pak IT Danu, nggak mohon banyak izin. sih kalau di transport kan. Untuk Ya, yayasan apakah wajib Transportnya NIB? itu yang Saya ya kira belum ini Kak. Iya masih tergantung belum Kak. kepentingan udah dari kelihatannya tinggal dikit lagi tinggal Iya pembentukan ya maksudnya kan yayasan. bukan besok Kalau kan. memang yayasan itu yang besok tuh kalau nantinya IT dipersyaratkan lu nggak boleh NIB skip dalam kan nggak ada di proses situ pengurusan nggak ya administratif ya, nggak apa-apa kalau skip tujuan dari nggak apa-apa kegiatan dibentuknya tapi kalau karena yayasan shopper ya lu tentunya orang nanti yang taksi apa segala OSS itu bisa lu yang hitung menerbitkan kemarin kan NIB. Iya iya. Namun ketika nggak apa-apa kegiatannya misalnya ternyata emang yang masuk itu lu doang lebih besok tidak satu memensyaratkan NIB ya Seperti tidak ini perlu sama gitu Pak ya. Artinya Samuel. kegiatannya ternyata bukan terkait dengan gua nggak kegiatan disuruh kan berusaha seperti itu ya. Ya tentunya enggak tidak tapi perlu. kalau gua sih Tapi tetap kalau misalnya kegiatan itu aku terkait dengan transport juga kegiatan udah usaha ya dinas jelas tujuan dari base pembentukan IT yayasan itu besok adalah base IT itu besok dibentuknya belum tahu suatu deh kegiatan usaha pagi ya apa maka siang tentu oh besok belum tahu memiliki ya NIB dan tapi pendekatan belum tahu perizinannya jadi gua nggak tentunya bisa tentang ngomong tapi pendekatan data resiko. lain lagi gua siapin Mungkin tapi kalau gua dulu rasa itu yang mungkin khusus kita ini kenal ada kayaknya pas yayasan turun yang tanya menjadi sendiri sama dasar orang ini Jadi katakan dia memperoleh ngomong kan perizinan di sektor pendidikan ya. Tapi paralel kalau kan sektor tapi saya pendidikan kan belum pada saat undangan dari sekarang Pak Anton kita Oh belum iya iya. mengakomodir Anton ya di kasih OSS iya RBE karena memang dasarnya di Undang-Undang gua mau Cipta Kerja dan ngejar-ngejar dia dalam nggak PP tega nomor gua 5 tahun tapi udah baik 2021 sekali sama sektor kita pendidikan ya ini gini aja tidak besok diatur ya udah Bu di itu dalam kan lampiran itu sehingga baru kan prosesnya di OSS apa hanya namanya NIB-nya saja. Untuk selanjutnya PTS-nya baru perizinan tuh terkait dengan apakah ya itu nanti membuat dikasih lembaga angka sedikit pendidikan juga nggak di apa-apa PAUD gitu karena ya atau di sini SD, dibilang SMP, SMA yang sifatnya mengenai formal komersil itu harga digunakan diterbitkannya di adalah luar harga OSS master RBE. kontrak Sedangkan untuk kegiatan yang ya non formal juga masih di luar PHE dan PHI yang pada berlaku saat hingga sekarang diterbitkannya di 2022 luar sehingga ini OSS. merupakan Sedangkan harga final kalau di OSS khusus untuk 1.1 itu masih diterbitkan itu OSS ya nggak dengan apa-apa tapi cuma satu NIB saya kemudian sudah nanti buat mendapatkan ya ya perizinan itu misalnya di sektor maintenance-nya untuk pendidikan PNS-nya non segitu formal ya seperti ya itu. kan tahun-tahun Nah, 2022 nggak tentunya pakai nanti kembali maintenance lagi kan kepada kayaknya enggak kan dia tujuan kan dari nggak masuk di bentuknya situ kan yayasan. Kalau memang nanti dipersyaratkan saya NIB kan ya tentu tahun nanti itu kan nanti tahun berikutnya kita lembaga cuma OSS maintenance akan saja memberikan masukinnya NIB untuk kebutuhannya ya dia keperluannya. masuk maintenance Jadi doang misalnya ada lagi konstruksi yang kalau dia nggak tidak nambah yang membutuhkan modulnya perizinan berbasis resiko di OSS, tapi kan diharuskan memiliki NIB seperti di sektor jasa keuangan ya, kalau perbankan beli ya, atau mungkin di 75.000 asuransi ada seperti tuh itu, ya tentu nanti akan diterbitkan kalau rental NIB-nya 4.000 saja, tapi tiap bukan bulan kayaknya sebagai dasar legalitas kita dulu berusahanya ya, karena yang diterbitkan hanya sebatas identitas pelaku usaha. Ya, sama seperti yang di OSS 1.1 seperti itu. Nah, di OSS RBE tentunya ketika itu yang dipilih adalah kegiatan usaha, maka NIB bisa saja tidak hanya sebagai identitas tapi juga sebagai legalitas bagi kegiatan usaha yang teridentifikasi adalah kegiatan usaha resiko rendah seperti itu. Kemudian standar usaha itu diberikan itu seperti apa gitu ya. Sertifikat standar itu khusus yang perizinan berusaha berbasis risiko. Oke, mungkin ada yang namanya yang lain-lain bisa nyet perizinan berusaha berbasis risiko. Ada yang namanya perizinan berusaha untuk kalau orang teliti menunjang mereka kegiatan. yang bagian Ya. ini modul kita orang teliti Ini ya kita sebut dengan UMKU, gitu ya. Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha utama ini adalah UMKU. Kemudian yang dulu itu mungkin Bapak Ibu kenal dengan yang namanya izin komersial operasional, yang jumlahnya itu justru akan lebih banyak. Ya. Yang disederhanakan pada saat ini memang baru hanya pada posisi perizinan berusahanya. Ya, jadi legalitas untuk kegiatan usaha utamanya, gitu ya. Jadi seperti contoh, kalau dulu itu namanya kalau di industri IUI, kalau di jasa konstruksi itu IUJK. Nah, itu adalah izin usaha utamanya yang menjadi legalitas bahwa pelaku usaha boleh melakukan kegiatan usaha di sektornya tersebut. Ya. Sedangkan mungkin nanti kalau di jasa konstruksi selain IUJK, dia akan dipersyaratkan sertifikat badan usaha SBU seperti itu yang dikeluarkan LPJK. Nah, SBU itu adalah UMKU-nya atau izin komersial operasional. Ya, tentu berbeda IUJK dengan sertifikat badan usaha. Nah, pada saat sekarang untuk jasa konstruksi, mereka kalau kita lihat di dalam lampiran PP nomor 1 tahun 2021 ya, PP nomor 5 tahun 2021 di lampiran satunya, itu untuk sektor jasa konstruksi ini hampir sebagian besar dan bukan hampir ya, semuanya ya,
itu pendekatannya adalah menengah tinggi. Ya, artinya pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di sektor jasa konstruksi ini nantinya akan diberikan NIB dan sertifikat standar untuk legalitas untuk berusahanya. Nah, legalitas berupa sertifikat standarnya ini sebenarnya adalah formatnya itu adalah sama ya dengan yang sertifikat standar untuk yang mungkin yang resiko menengah rendah. Hanya saja nanti ada keterangan bahwa ini adalah resiko menengah rendah yang kemudian langsung sudah berlaku untuk yang menengah rendah. Sedangkan untuk menengah tinggi ya nanti ada khusus untuk resiko menengah tinggi. Data-data yang aku kirim Statusnya listnya nanti ada semua mulai Mas ya? dari belum terverifikasi ya kemudian nanti setelah dipenuhi Data semua yang aku standar kirim kegiatan listnya yang usahanya apa? baru diberikanlah Presentasi. Kayak map kan udah ada tuh Mas. sertifikat standar dengan status telah Map itu udah ada terverifikasi kan. seperti itu. Dan di NIB-nya beberapa pun nanti juga akan program udah kelihatan ada. ketika dia memiliki kegiatan usaha itu listnya panjang. Kalau misalnya 5 kegiatan usaha itu tentu di dalam Iya, itu NIB lampirannya itu ada 5 kegiatan. Kemudian 5 kegiatan dengan 5 KBL di berbeda tersebut masing-masing memiliki yang sudah perizinan berusaha dilaksanakan ya. berisiko masing-masing. Apakah Kalau itu misalnya aku izin, ngasih tahu harus SS ada dan ini juga harus yang ada lain. itu Nanti nggak boleh kelihatan tadi. kalau misalnya belum terverifikasi sertifikat standarnya belum terverifikasi. Kalau sudah terverifikasi nanti juga akan ada status telah terverifikasi di NIB-nya. Berarti Dan kan aku juga ngasih tahu sama di sertifikat kewajiban paling standarnya. aku Nah, terkait ini dengan kewajiban yang standar sudah kita usaha laksanakan ya, ini itu gitu. di Kalau dalam misalnya lampiran PP nomor 5 tahun ini harus ada ini harus 2021 ada ini lampiran ya. keempat itu ada format standar yang menjadi acuan bagi seluruh kementerian untuk membuat Berarti kan ngasih peraturan tahu teknis tuh, ngasih turunan tahu gitu ya dari PP nomor 5 tahun 2021. Jadi Ibu tentunya perlu nanti melihat lebih jauh di peraturan menteri sesuai sektornya. Nanti peraturan menteri itu mengatur mengenai sertifikat standar untuk 2 hal. Satu terkait dengan perizinan berusaha berbasis risikonya atau standar usahanya yang Ibu tadi tanyakan. Yang kedua terkait dengan sertifikat produk atau sertifikat terkait dengan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Jadi ada untuk perizinan berusaha berbasis risiko, ada acuan sebagai PUMKU-nya untuk perizinan berusaha. Jadi ada 2, satu untuk standar usaha yang menjadi dasar nanti terbitnya proses untuk verifikasi, proses pengawasan, ya, kemudian bagaimana manajemennya, kemudian persyaratan apa yang harus dimiliki oleh kegiatan usaha dengan kode KBLI ini, seperti itu. Kemudian administratifnya apa, teknisnya apa yang harus dipenuhi, apa yang harus di-checklist itu ada di standar usaha, ya lampiran yang pertama. Nah, lampiran kedua terkait dengan sertifikat produk, ya bahasanya kita adalah sertifikat produk atau UMPU gitu, bahasa lainnya juga bisa disebut UMPU atau bisa juga sertifikat produk yang sebenarnya dulunya itu adalah izin komersial operasional yang jumlahnya juga kalau kita data ya di beberapa kementerian ya kita hitung kurang lebih memang jumlahnya bisa ribuan gitu ya. Ada yang bentuknya mungkin dulu rekomendasi, tentunya adanya pendaftaran, penandasahan ya. Ada juga yang namanya itu nomenklaturnya izin, ada juga yang namanya sertifikat gitu ya, macam-macam seperti yang UMPU ini atau izin komersial operasional yang kita kenal seperti itu. Jadi jelas berbeda ya. Nah, memang benar untuk di jasa konstruksi IUJK sudah tidak ada lagi ya dengan diterbitkannya PP nomor 5 tahun 2021, maka semua penerbitan perizinan untuk perizinan usaha di sektor jasa konstruksi ini dan melalui OSS kemudian akan diberikan sertifikat standar sebagai legalitas kegiatan usaha di jasa konstruksi ini. Ya, tentunya harus telah terverifikasi statusnya seperti itu. Selain NIB yang tentunya itu udah dapat saya kira itu. Baik, terima kasih banyak jawabannya Pak Ade. Untuk dari segi waktu kita masih ada sekitar 9-10 menit Pak. Jadi mungkin akan saya buka untuk satu lagi klaster pertanyaan, untuk 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama ada pertanyaan dari peserta Pak Edi semua nih hebat nih Pak Edi. Jika saya semuanya diborong. apakah kita masih perlu proses efektif izin usaha kelurahan atau sekarang langsung Ya kan lo apa mesti bidang izin usaha alam kan? tersebut efektif? Si Embar. Bagaimana, Pak? Ya.
Epson ya. Kita perlu tahu dulu Kalau bisa yang perset kegiatan usaha yang black tentunya sama colornya. diajukan Itu oleh untuk si printer di pelaku dalam usaha sini. ya. Apakah dia tingkat Enggak, resikonya kita rendah, harga satuannya, menengah nanti baru rendah, kita tentuin menengah tinggi, kebutuhannya atau berapa tinggi. banyak. Gitu ya. Yang membutuhkan verifikasi lebih lanjut ini adalah kegiatan usaha yang menengah tinggi dan tinggi. Sedangkan untuk kegiatan usaha yang resiko rendah, pelaku usaha cukup memasukkan identitas atau kalau dia berbadan usaha dia memasukkan nomor pendaftaran atau pengesahannya, ya, kemudian dia mencantumkan siapa direksinya, ya dipilih. Kalau yang sekarang tuh kalau belum punya akun di OSS 1.1 dia hanya memilih, kecil jadi tidak banget ya. perlu lagi memasukkan nomor Lo memastikan SIK-nya, cara NPWP-nya nulisnya si lu, Pak. direksi gitu ya, Dia karena datanya dibuletin, sudah ada di AHU online. Dibuletin ya. Sedangkan yang Iya, proses dibuletin tuh migrasi, 0, ya tuh tentunya nanti si pelaku harusnya kan usaha 0,8 perlu memastikan Dia dua kembali apakah digit kan? direksi 3 yang digit ke dimaksud depan, itu Pak. sudah sesuai namanya, kemudian nomor NIK-nya sudah sesuai, atau kalau dia asing, passwordnya dia sudah sesuai. Baru bisa dia masuk ke dalam sistem OSS. Nah, dalam proses perizinan berusaha, sekali lagi, yang diproses lebih lanjut ini adalah yang membutuhkan verifikasi adalah yang menengah tinggi dan tinggi. Sedangkan untuk pelaku usaha yang resikonya rendah, itu dia cukup memasukkan data yang tadi sebagai identitas, ya. Kemudian dia masukkan kalau udah punya NPWP, dia masukkan NPWP. Kalau belum punya, bisa disediakan untuk mengajukan NPWP. Dan bahkan untuk pelaku persorangan ini, tahu saya, yang pernah saya coba, dia bisa langsung masuk. Tapi jangan sampai memasukkan data yang salah, ya. Apakah itu nama, NIK, NPWP, karena semua prosesnya semua akan divalidasi by system, gitu ya, benar atau tidak valid segala macam. Kalau itu sudah dilewati, kita sudah benar, kita pastikan benar yang melakukan pelaku usaha itu siapa, ya, apakah perorangan atau pelaku usaha untuk yang badan usaha, kemudian kita juga sudah pastikan ini adalah UMK atau non UMK atau pelaku usaha skala mikro, kecil, menengah, itu akan difilter di awal. Ya, jadi pelaku usaha nanti akan menempatkan diri apakah dia pelaku usaha mikro kecil atau non mikro kecil. Karena kalau dia menempatkan diri sebagai mikro kecil, tentu ada pembedaan perlakuan di dalam sistem. Sebulan, Pak, habis, Memang Pak. akan lebih dimudahkan gitu ya untuk pengusaha mikro kecil dan bahkan bisa mendapatkan perizinan. Iya, Jadi kalau gini, bagi yang kalau belum tahu printer apa itu teorinya pelaku itu, usaha mikro, kalau mikro kenapa itu cepat habis, modal karena usahanya di luar tanah bangunan itu hitam sampai pun dengan 1 nggak ada miliar. tinta hitam, Kalau dulu kan hitam pun 50 bisa juta. ngambil dari color. Kalau sekarang ketentuan baru, pelaku usaha mikro ini adalah pelaku usaha dengan modal sampai dengan 1 miliar. Kemudian pelaku usaha yang kecil itu lebih dari 1 miliar sampai dengan 5 miliar. Ya, Ya. dua. Jadi Dua untuk canter ya, pelaku usaha menengah black white itu sama tentunya color. lebih dari Iya, dua benar. Dua pasang. 10 Dia gitu miliar satu set. gitu ya. Jadi 5, 10, Coba dia 2 ya. pada Jangan tipe usaha 3 loh. Iya, skala siap. besar. Ya, jadi Ini aku nggak dapat tempat ini jadinya perlu online dipastikan YouTuber dulu di aku awal. rekam. Gitu. Kalau misalnya pelaku usahanya sudah Apa? memilih Enggak, mikro ini aku kecil, webinar maka itu ketika masalah kegiatan legal usaha OSS. yang dia pilih, KBLI yang dia pilih ternyata OSS itu sistem dia di BKPM resikonya rendah, maka dia cukup sekarang kan melakukan ini, Pak, pengisian data rencana di usaha, BKM semua. lokasinya di mana, dan PTSP-nya satu. membuat pernyataan. Pernyataan pun bukan diketik, hanya di checklist saja, karena format pernyataannya sudah dibuat by sistem OSS. Seperti itu. Jadi tinggal checklist, semua pernyataannya itu dianggap sudah Soalnya dilakukan, gini, Mas. langsung bisa diterbitkan Kalau Pak Karsa nih NIB. Kalau dilacak. memang benar Kalau Pak dia Karsa adalah dilacak, kegiatan nanti usaha yang iri, dipilih, nanti ribut. KBLI-nya itu Biasanya gitu. teridentifikasi resiko Aku rendah. udah Ya, bahkan nebak dia tuh, bisa diberikan agak perizinan keras tunggal, tuh, Mas. yang kemudian kalau dia perizinan tunggal itu datanya langsung terkirim, ya. Apakah itu ke Kementerian Agama untuk pendaftaran jaminan produk halalnya, sertifikat jaminan produk halalnya, atau dia ke Badan Standarisasi Nasional untuk nanti tindak lanjut dalam pembinaan penerbitan SNI. Seperti itu. Nah, kalau ternyata kegiatannya baru masuk ke dalam resiko menengah tinggi, ya tentunya nanti ada peran dari pemerintah yang melakukan aparatur di pemerintah sesuai kewenangan ya tentunya, yang akan melakukan verifikasi. Nah, sepanjang yang saya tahu, hak akses yang kita berikan untuk melakukan verifikasi ini di OSS itu sampai dengan OPD teknis, gitu ya. Kalau terkait dengan perizinan berusaha berbasis risiko, setahu saya paling tinggi itu ya di OPD teknis. Kecuali mungkin nanti dalam proses penyampaian gitu berkas pemenuhan persyaratannya itu beberapa berkas dipersyaratkan oleh
sektornya untuk diketahui oleh kelurahan. Gitu ya. Saya kira yang seperti itu harusnya sudah sangat minim gitu ya. Seperti kayak buat itu udah nggak ada lagi situ, mungkin itu juga sudah lagi. Itu kan bagian dari Seksara itu kan apa? yang itu pun sudah udah dicabut di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, jadi lebih kepada teknis, ya. Teknis administratif dan penilaian teknis gitu ya yang di OPD teknis. Dan OPD teknis itu bisa di dinas perindustrian, pariwisata atau mungkin di dinas lingkungan hidup ya atau kehutanan gitu ya tergantung, atau di pariwisata seperti itu. Jadi tergantung dari kegiatannya. Ya, tergantung dari persyaratannya ya. Kalau ternyata nanti kita lihat di dalam peraturan menteri yang mengatur mengenai standar usaha itu mewajibkan beberapa berkas yang harus diketahui, ditandatangani gitu ya oleh beberapa pihak, ya harus seperti itu saya kira. Baik, terima kasih Pak Ade atas jawabannya Pak. Kita masih ada beberapa menit, kita bisa ke kolom chat di Zoom. Saya pilih pertanyaannya secara kronologis Bapak Ibu, jadi tidak pilih-pilih mana yang saya tanya karena terlalu banyak memang yang bertanya. Ada pertanyaan dari Pak Agus, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak dasar hukum untuk melakukan penyesuaian bidang usaha dengan KBLI tahun 2020. 8 juta Pak paling Pak. Pak Ade mohon maaf Pak, sepertinya masih di mute. Harus mobil tahun berapa? Expander kan ngomongin tahun ya, berarti tahun dasar di hukumnya atas bawah tahun untuk yang KBLI yang menyesuaikan. Sebenarnya kan kita tahu di KBLI itu akan selalu dikembangkan ya. Yang selalu karena kegiatan ekonomi kan itu selalu berubah, ya, selalu berkembang. Yang dulunya mungkin dia ada kegiatan usaha perdagangannya secara online gitu ya, atau mungkin dulu ada yang namanya antar jemput yang mungkin dulu pertama kali pernah diperhubungan dengan di Kominfo ya, sempat ada peraturan bersama gitu ya, karena ternyata untuk antar jemput itu bisa menggunakan aplikasi seperti itu ya. Tentunya kegiatan itu akan terus berkembang gitu ya. Nah, dengan kegiatan yang terus berkembang, maka Badan Pusat Statistik pun melakukan pengembangan dari klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia itu sendiri. Sementara yang kita merujuk kepada peraturan Badan Pusat Statistik nomor 2 tahun 2020 ya tentang klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Nah, untuk melihat selain ya di peraturan tersebut, Bapak Ibu juga sebenarnya bisa memanfaatkan informasi ya, sarana menu informasi di OSS RBA untuk mencari kegiatan usaha gitu ya yang sesuai dengan kegiatan yang Bapak Ibu mau lakukan gitu ya. Dan bahkan di dalam menu penyediaan informasi tersebut, ketika Bapak Ibu memilih KBLI kemudian memilih ruang lingkup kegiatan, itu akan kelihatan nanti dia ini masuk resiko apa seperti itu ya. Jadi sebenarnya resiko apa, kewenangan siapa itu udah ditanam dalam sistem. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi cari-cari buku kira-kira nanti kegiatannya usahanya apa gitu ya. Kemudian nanti persyaratannya apa itu nanti akan diberitahukan di dalam sistem OSS gitu ya sebagai pengantar. Nah, tentunya tadi seperti pertanyaan sebelumnya Ibu bilang terkait bagaimana mengenai standar, itu tentu harus melihat di peraturan teknis di menterinya. Jadi peraturan menterinya pun dibikin standar ya. Jadi apa saja yang harus dibuat ya, kemudian formatnya seperti apa itu sama semua kementerian agar tidak menciptakan standar baru gitu atau diferensiasi gitu ya dalam pembuatan peraturan mungkin seperti itu. Jadi Bapak Ibu juga bisa lihat di dalam penyediaan menu informasi tersebut terkait dengan peraturan undang-undangan. Itu bisa dipilih per sektor, kemudian bisa dilihat peraturan yang berlaku yang telah diterbitkan oleh masing-masing sektor sampai dengan peraturan menterinya. Gitu. Dan bahkan untuk pemanfaatan fasilitas pun bisa di-download ya, diunduh di dalam dari situs OSS RBA tersebut. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Ade. Karena terbatas waktu, kita akan ke satu pertanyaan terakhir Pak, karena masih dalam satu sesi. Untuk yang raise hand, ada Pak Benedik sudah raise hand. Silakan Pak Benedik bisa menghidupkan mic-nya. Kepada operator, mohon untuk dibuat agar bisa hidup mic-nya.
silakan Pak. Pak Benedik lagi di jalan nih kelihatannya. Halo. Halo. Halo, Ya. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak Benedik. Ya, terima kasih Pak Ade Priaman. Izinkan saya bertanya, Pak, saya dari notaris, Pak. Wah, ini pas sekali berarti ya, ada notaris. Ya, kebetulan saya sudah mencoba mengaplikasikan dari awal Agustus OSS RBA ini pada beberapa pertanyaan ini teknis, Pak, ya, mengenai pengerjaan di OSS tersendiri, karena saya sudah mengerjakan ada beberapa juga dan ada beberapa yang belum saya mengerti, Pak. Yang pertama, Pak, pertanyaannya mengenai ketika izin untuk KBLI yang menengah tinggi, Pak. Tapi di ACC-nya. Di situ nanti Mungkin kan masih ada kita rendah. harus memenuhi mengupload, Pak, suruh mengupload yang isinya dari kementerian Ya nggak apa-apa terkait segitu gitu loh, Pak. berarti. Nah, Tapi kan digabungin itu kan sama dari juga Januari suruh kan. mengupload Itu PNBP. 2 kali lipatnya kan dari bulan September 2 kali Pertanyaan lipatnya. saya ini untuk yang pertanyaan pertama adalah kenapa nggak dikasih tahu kementerian terkaitnya Ya itu? bilang, makanya Gue tuh Pak, gak begitu peduli. referensi harganya tunjukin nih Suaranya pasarannya terputus, sekian gitu. Makanya cari Mohon maaf Pak, referensi suaranya Termute ya. Termute ya masih Pak Benedik suaranya. Sebenarnya masih 10 juta juga bisa, tapi apa mungkin sekarang itu? Mungkin 10 juta kalau Pak Benedik, suaranya masih termute Ya, halo, ya? Pak. Oke. Halo, sudah, Pak. Maaf, sudah, Pak. Sudah, silakan. Sudah, ya. Kalau Jadi maksud MP saya untuk pertanyaan saya pertama, Pak, itu tapi untuk sama-sama kementerian LTV, terkait Pak. itu file Cuman apa harganya yang harus emang di atasnya diupload Avanza. di OSS itu, Pak, agar sertifikat standarnya yang belum verifikasi diverifikasi. Serta PNBP-nya itu cara bayarnya bagaimana? Karena nggak ada kode bayar untuk bayar PNBP-nya. Gitu. Itu yang pertama, Pak. Dan yang kedua, itu untuk mengenai izin lokasi, itu di mana sekarang mendapatkannya? Apakah tidak ada lagi seperti efektif dan efektif? Berarti kan sekarang nggak ada lagi istilah gitu ya Pak ya, untuk efektif dan efektif ya. Karena sekarang sudah diganti menjadi istilah sertifikat standar yang diverifikasi maupun KPR. sertifikat standar yang belum diverifikasi, kan gitu ya Pak ya. Dan satu lagi pertanyaan yang sering nih, lagi heboh nih di kalangan pelaku usaha, poligon Pak. Itu poligon diperlukan apa enggak sih Pak? Karena kemarin sempat heboh mau bikin file poligon itu, ngupload file poligon itu susah sekali Pak. Kita bukan orang yang mengerti mengenai tata ruang yang bikin denah-denah gitu Pak. Jadi mohon petunjuknya Pak mengenai teknis di prakteknya. Terima kasih Pak Ade Priaman. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Jadi memang BKPM harus mengakomodir seluruh sektor. Ya, itu yang memang kita sedang kerjakan. Kemudian ada beberapa persyaratan yang dibutuhkan itu ternyata secara detail itu masih kita terus kaji, ya, masih terus kita kembangkan. Sementara yang sudah ditanam adalah yang kita terapkan itu berdasarkan lampiran PP nomor 5 tahun 2021. Jadi memang baru normatif sifatnya gitu ya. Jadi ketika di dalam lampiran PP dia mensyaratkan untuk menengah tinggi ya. Contoh tadi ada perizinan usaha di resiko menengah tinggi itu ada 3 poin ya, maka kita siapkan 3 file yang untuk diupload gitu ya. Jadi kalau ada 10 poin ya 10 slot gitu yang untuk bisa diupload dokumennya tersebut yang dipersyaratkan berdasarkan lampiran dalam PP nomor 5 tahun 2021. Nah, terusnya tentunya kita juga akan terus mengkaji sebenarnya file apa sih yang di dalamnya seperti itu. Dan kemudian SLA-nya seperti apa, prosesnya seperti apa, lamanya seperti apa. Termasuk ada beberapa hampir sebagian besar kegiatan usaha yang tercantum dalam lampiran PP nomor 5 ini tidak diatur berapa lama prosesnya gitu ya. Berapa lama SSA-nya, berapa SOP-nya gitu bahasanya kalau di pemerintah daerah. Nah, itu diberikan kesempatan kepada pelaku usaha ketika tidak diatur, maka pelaku usaha sendiri yang akan menentukan berapa lama dia akan siap produksi komersial. Dan kemudian dengan siap komersial tersebut yang dicanangkan oleh pelaku usaha itu menjadi waktu yang harus digunakan oleh pelaku usaha untuk melakukan persiapan, termasuk penyiapan administrasi dan persyaratan perizinan-perizinan teknis lainnya. Seperti itu. Dan dalam hal ini adalah pemenuhan standar usahanya gitu ya. Nah, memang kalau ditanya standar usahanya seperti yang diupload itu seperti apa filenya ya? Ya memang kita harus lihat lagi kembali tadi seperti pertanyaannya Ibu lupa
Nah, itu kita harus lihat di peraturan menterinya yang mengatur mengenai standar perizinan bursa berbasis resiko dan juga standar produk gitu ya, sertifikat produk gitu ya, yang menjadi dasar izin komersial operasional atau yang dulu kita kenal atau sekarang namanya sertifikat produk gitu ya, atau UNKU seperti itu ya. Nah, itu yang kita lihatnya di peraturan tersebut. Kalau kita sudah mulai masuk ke situ, baru nanti kelihatan memang listnya panjang sekali dalam peraturan tersebut. Ya, administratif produknya harus misalnya memang kita harus menyebutkan satu kegiatan usahanya gitu ya. Baru kita akan lihat, kita masuk ke dalamnya, berkas apa sih yang dipersyaratkan. Mungkin yang simpel kayak misalnya jasa konstruksi gitu ya. SKK-nya harus ada sertifikat keahlian gitu ya. Tenaga ahlinya ada enggak. Kemudian sertifikat badan usaha SBU-nya ada enggak. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu kan secara administratif. Nah, memang proses pendapatan untuk SBU-nya dan juga SKK-nya itu kan melalui instansi yang berbeda, bukan di BKPM gitu ya. Jadi kayak misalnya SBU itu kan ada lembaga di bawah Kementerian PUPR ya kalau nggak salah. Nah, itu yang akan menerbitkan SBU-nya ya. Kemudian termasuk, dan karena itu seperti sebenarnya adalah lembaga LBU ya. LBU pemerintah sebenarnya itu adalah lembaga badan usaha itu layanan tersebut sebenarnya atau organisasi tersebut itu di bawah kementerian. Jadi bagian dari organisasi kementerian sebetulnya. Gitu ya. Kemudian kalau kita ingin mengupload berkasnya, tentu sekali lagi kita harus melihat dari peraturan menteri yang mengatur mengenai standar usahanya seperti apa. Kemudian kalau ternyata lebih dari satu file, ya kemudian di file itu dijadikan satu untuk satu slot. Gitu ya. Misalnya satu slot itu isinya tuh banyak sekali Pak yang harus dilampirkan, ya mau nggak mau dikompres menjadi satu. Gitu ya. Karena itu nanti yang berkasnya akan melakukan verifikasi adalah Kementerian Teknis atau mungkin kalau kewenangan di pemerintah daerah ya adalah OPD teknis seperti itu. Kemudian terkait dengan izin lokasi. Izin lokasi ini sekarang sudah tidak ada nomenklatur tersebut ya. Yang ada adalah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang ini pun ada yang di darat, ya, kemudian ada yang di laut, ada lagi yang di hutan. Ya, ini berbeda-beda. Ya, kalau yang di darat, ya itu kita bisa temui namanya KKPR, ya, yang otomatis diterbitkan. Ada yang persetujuan KKPR, ya. Jadi kalau dulu namanya izin lokasi, sekarang kalau yang di darat khususnya misalnya, itu akan ketemu namanya konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR. Bahasanya seperti itu. Ya, kemudian apa kalau yang dicentang bukan Pak? Kalau dia terbit otomatis yang dicentang. Nah, berdasarkan berarti itu tinggal kita download ya Pak. Itu kita download, kita kasih ke pelaku usaha. Ini loh izin lokasinya sekarang gitu ya Pak. Pernyataan ya Pak, ya berupa pernyataan ya. Betul. Jadi sebenarnya harusnya tidak hanya pernyataan, tapi ada produknya. Ya, kalau sebelumnya mungkin perkembangan sekarang karena dia masih dalam saya kira mungkin ada kebijakan baru ya, hasil dari pembahasan kementerian. Kalau yang lalu itu saya lihat langsung diberikan KKPR, bentuknya produk bukan pernyataan, gitu. Dan itu bisa di-download. Jadi judulnya adalah KKPR otomatis. Nah, itu biasanya diberikan kepada pelaku usaha UMK, kemudian juga pelaku usaha di kawasan industri, ya. Artinya di lokasi-lokasi yang dikecualikan, gitu ya, diberikan kemudahan dalam penerbitannya. Ya, seperti mungkin lokasinya ternyata sudah punya izin lokasi ya, di tempat tersebut, atau dia melakukan kegiatan usaha di lokasi yang sudah dia miliki, yang sudah ada izin lokasi ya berdasarkan perizinan yang lama, itu langsung otomatis diberikan KKPR. Tapi kalau misalnya ternyata termasuk yang RDTR ya, udah ada RDTR udah jelas, ya tentunya akan diberikan KKPR otomatis. Nah, untuk selain yang itu membutuhkan persetujuan ya. Kalau dulu mungkin persetujuannya harus lewat TKRD.
seperti itu dia datang ke, kalau dia kewenangannya di pemerintah daerah gitu ya, kabupaten, ya biasanya itu ditempatkan di sekda gitu ya, diketuai sekda, ada BKRD lah namanya ya, macam-macam, TKRD. Nah sekarang namanya Forum Penataan Ruang gitu ya, itu tetap masih diketuai oleh sekda gitu ya, kemudian nanti ada wakilnya juga, ada profesi gitu ya, kemudian nanti ada sekretarisnya, ada dari dinas PUPR ya, pekerjaan umum dan tata ruang ya, dinasnya yang menjadi sekretaris di sana, yang itu prosesnya 20 hari ya, tapi tetap ada juga proses 10 hari di pertanahan atau di kantor pertanahan, itu 10 hari untuk mengeluarkan rekomendasi teknis gitu ya. Jadi itu pun sistemnya akan diteruskan gitu ya, langsung dikirim gitu ya. Jadi kalau by system itu dari OSS akan dikirim itu ke Kementerian Agraria gitu ya. Kalau ternyata kan ada beberapa penerbitan atau persetujuan KKPR itu yang didelegasikan gitu bahasanya ke pemerintah provinsi atau kabupaten kota. Ini tergantung kegiatannya. Ternyata kegiatan usahanya itu adalah kewenangan di kabupaten kota. Itu bisa didelegasikan, artinya proses persetujuan KKPR-nya itu di pemerintah kabupaten kota gitu ya. Jadi ada proses pendelegasian karena memang kebetulan izinnya adalah di kewenangan kabupaten kota. Sama kayak lingkungan juga sama. Ketika kegiatan usahanya itu adalah kewenangan provinsi, misalnya seperti itu, ya maka nanti persetujuan lingkungannya pun lari ke provinsi. Jadi mengikuti kegiatan usaha. Karena memang persyaratan dasar ini bagian dari perizinan berusaha gitu ya. Kalau dulu kan yang menjadi kewenangan pusat, provinsi, kabupaten dibagi ya. Kegiatan usahanya bisa macam-macam. Kalau sekarang mengikuti kegiatan usaha berbasis resikonya. Nah, seperti itu. Nah, tentunya nanti dengan sudah dia masukkan data perencanaan usahanya, lokasinya ada di kabupaten kota, dan ternyata resikonya dan kewenangannya itu ada di kabupaten kota, ya maka nanti sistem akan mengirimkan. Nah, untuk ditindaklanjuti oleh tim penataan ruang, karena memang dia bukan RDTR atau ada lokasi-lokasi yang dikecualikan gitu ya. Jadi kita kenal namanya KKP. Belum lagi nanti kalau dia adalah lokasinya di laut. Ya, kalau di lokasi laut ya tentunya nanti sistem itu akan mengirimkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan gitu. Kementerian Perikanan gitu ya, Kelautan dan Perikanan. Jadi dikirim KKP ya, by system. Nah, di sana yang berwenang gitu ya kalau lokasinya di laut gitu. Nah, kemudian kalau dia di hutan, dia juga sama, bagian dari KKPR, sama hanya saja di kawasan hutan. Produknya berbeda. Kalau di laut KKPR laut gitu ya, kalau di darat KKPR, ada PKKPR. Kalau nanti di hutan itu nanti ada penggunaan kawasan hutan ya, atau persetujuan pelepasan kawasan hutan gitu ya. Jadi ada 3 kalau nggak salah ya. Jadi masing-masing tergantung lokasinya seperti itu. Apakah kegiatannya ternyata ini adalah perkebunan, dia bisa pelepasan. Atau ternyata ini ada sifatnya hanya tidak bisa dilepas. Jadi mau nggak mau penggunaan masuknya seperti itu. Karena mereka punya kriteria masing-masing ya. Apakah itu di hutan produksi dan lain sebagainya. Saya kira panjang sekali terkait dengan masalah kesesuaian zonasi. Saya kira seperti itu, Pak. Pak, maaf satu lagi boleh Pak, izin Pak. Ini mengenai praktek langsung. Kalau beda KBLI Pak, ya. Ini kemarin ada klien saya mengenai KBLI perdagangan besar farmasi Pak. Perdagangan besar farmasi kan 46693 yang sebelumnya 2017. Nah, jadi kemarin ketika saya urus di OSS, uniknya saya baru tahu juga Pak, uniknya di NIB yang terbit itu ada keterangan izin telah terbit sebelumnya adalah kode yang lama 46693. Lalu setelah saya tambah bidang usaha untuk KBLI 2020 mengenai perdagangan besar farmasi kan ganti tuh Pak KBLI-nya Pak ya, kan ganti ya angkanya ya. Nah, pertanyaan saya apa harus dipenuhi lagi Pak yang KBLI 2020 terbaru itu Pak? Sedangkan yang dulu dia usahanya udah berjalan, klien saya udah berjalan, sudah ada izin dari Kemenkes juga, sertifikat dari Kemenkes. Itu bagaimana Pak ya kira-kira mohon izin? Kalau Pak, terakhir. Baik, terima kasih Pak. Kalau memang pelaku usaha ini dalam rangka pengembangan, ya tentu dia harus memasukkan kode KBLI yang baru.
Ya tentunya mengikuti proses pemenuhan persyaratan dengan kebijakan yang baru, gitu ya. Kecuali memang dia sebenarnya dia tidak ingin melakukan pengembangan. Kalau tidak melakukan pengembangan, Bapak Ibu pelaku usaha cukup menggunakan izin yang sudah diterbitkan, gitu ya. Karena pakai yang lama bisa ya Pak ya? Ya, karena kebijakan ini sifatnya di dalam perizinan dari dulu sebenarnya sama, tidak ada retroaktif, gitu ya. Jadi ketika ada kebijakan baru, maka izin yang lama harus dirubah, nggak ada. Ya, jadi cukup dengan izin yang sudah diterbitkan lama, pelaku usaha bisa menggunakan perizinan yang lama, gitu ya. Dan dengan ketentuan yang mungkin berlaku di yang lama, seperti itu. Ya. Tidak harus yang baru. Gitu. Kecuali pada saat permohonan di OSS 1.1, izinnya belum efektif. Belum efektif. Maka ketika masuk ke dalam OSS RBA, di mana kebijakannya sudah berubah, dia mau nggak mau mulai lagi dari nol. Cuma mungkin beberapa pemenuhan persyaratan ya yang sudah dia miliki, dia bisa upload, gitu ya, tidak hilang, gitu ya. Saya kira itu. Ya, terakhir Polygon ya Pak yang mau izin. Ya, Polygon. Terima kasih. Polygon. Terima kasih. Ya, jadi sebenarnya Polygon ini kita sudah kembangkan dari awal untuk kita sediakan. Memang ini terus berubah-ubah ya, karena memang kita juga tergantung dari si pengguna nih. Kita juga kan menyesuaikan dari ternyata ada kesulitan gitu ya. Kesulitan ini juga bukan hanya pelaku usaha, tapi juga di Kementerian Agraria gitu ya. Agraria kebijakannya mengatur baru bisa akan dihitung PNBP gitu setelah luasannya itu sudah diupload gitu ya, sudah disampaikan gitu ya. Nah memang terkait dengan Polygon akhirnya sempat berkembang menjadi hanya titik gitu ya. Kemudian terakhir tidak perlu lagi Polygon titik, kita masukkan aja titik koordinat gitu ya, kita kasih titik koordinat. Ini sebenarnya perlu masukan gitu ya. Sebenarnya dari sisi pelaku usaha mudahnya seperti apa sih gitu. Kemudian kebutuhan di kementeriannya untuk bisa menghitung ya mengenai kesesuaian dengan kebijakannya, apakah itu di RT RW-nya atau menghitung PNBP-nya, ya itu kan perlu ada data ya dari si pelaku usaha gitu ya. Sehingga kita juga perlu mengakomodir dua belah pihak itu kesulitannya gitu ya, di lain pihak dalam ketentuan untuk menghitung dan menetapkan suatu KKPR dibutuh luasan yang pasti gitu ya, karena itu juga menjadi acuan dalam perhitungan PNBP-nya. Tapi di lain pihak pelaku usaha juga kesulitan ya, nggak ngerti bagaimana bikin biasanya pakai pihak tiga juga gitu kan. Kalau pelaku, apalagi kalau misalnya pelaku usaha mikro kecil, nah itu untungnya cukup pernyataan, jadi tinggal bikin poligon-poligon gitu ya. Nah terakhir yang saya tahu dari Kementerian Agraria, dia menyediakan panduan untuk bisa masuk ke Gistaru ya, aplikasinya Gistaru. Kemudian ada juga file, mungkin kalau boleh nanti saya kasih ke Pak Danu ya, untuk aplikasi panduan lah seperti itu untuk membuat atau mengetahui titik koordinat RDTRK atau dan mungkin informasi lain lah terkait dengan pemanfaatan ruang seperti itu ya. Jadi memang dari sisi pelaku usaha diharuskan Pak, harus menyampaikan informasi data lokasi gitu yang bisa diharapkan tepat. Kalau kurang lebih itu akan menyulitkan nanti dan bisa bermasalah gitu ya Pak, dalam hal nanti penetapan keputusan terkait dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang itu gitu. Saya kira itu Pak dari saya, terima kasih. Baik. Terima kasih banyak ya Pak Ade Priaman ya, Pak Danu juga terima kasih ya. Terima kasih kembali Pak Benedik. Baik, terima kasih Pak Ade. Dengan begitu dua sesi tanya jawab sudah selesai dan bisa kita akhiri sesi tanya jawabnya karena sudah cukup overtime juga. Terima kasih banyak Pak sudah bersedia untuk tetap menjawab berbagai pertanyaan yang masuk. Bapak Ibu, sekali lagi kami mohon maaf kalau ada yang pertanyaannya belum terjawab. Mungkin nanti akan ada kesempatan lain dan bisa ditanyakan kembali atau via email yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Ade juga. Silakan diadukan keluhan teknisnya seperti apa dan saya harap bisa mendapatkan solusinya semua. Dan Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, kita akan ada agenda sesi foto bersama. Jadi saya mohon kesediaannya untuk menghidupkan kamera untuk kita mengambil foto bersama. Sebentar saja Bapak Ibu, tidak lebih dari 1 menit. Nanti akan dipandu oleh operator untuk foto bersama.
Silakan Pak Operator, bisa dipandu Pak untuk sesi foto. Iya, terima kasih Pak Danu. Mohon izin diambil alih Pak Danu. Oke, untuk foto pertama kita dari slide 1 ini ada 9 slide ya Pak Danu ya. Kita mulai di slide 1, 1, 2, 3. Oke, sebentar, slide kedua. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Oke, thank you Pak Danu. Oke, baik, terima kasih Pak Refli. Bapak Ibu, dengan begitu kita akan segera mengakhiri sesi di siang hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Pak Ade dan segenap jajaran tim di Kementerian Investasi dan BKPM Pak, karena sudah menyetujui untuk hadir berbagai pertanyaan dari rekan-rekan yang hadir untuk di diskusi ini, yang di Zoom ataupun yang di YouTube.